kan aku tinggal di Tangerang ya. Jadi di Tangerang. di Tangerang itu gue kan kalau callingan sering telat gitu kan. Jadi agensinya menyarankan untuk tinggal di Jakarta sini, Jakarta Selatan. Terus? Akhirnya ya udah tinggal di sini dengan modal yang pas-pasan lah ya, namanya juga kita baru ngekstras waktu itu, belum bisa dialog, belum bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi ya perjuangannya cukup berat lah. Pertama kali bayaran lu berapa? Bayaran waktu itu ya masih tahun berapa ya? 2006 tuh sekitar 25-50 lah. Itu juga udah potong-potong lah gue. Jadi sedih ya. Ya nggak apa-apa. Ya namanya cerita. Keluarga aslinya gue udah nggak ada karena waktu itu gue kena gempa bumi 2006. Di kampung. Iya di kampung. Jadi gue berjuang selama 2006 sampai sekarang, dan sampai sekarang pun gue belum pulang. Hidup nggak sih? Gue takut mati. Oke. Minum dulu. Seger. Andre Koplo. Oke. Gimana kabar, Re? Sehat? Oh, sehat banget Bang Dedi. Bang Dedi ya? Ya, silakan. Apa aja. Udah lama banget ya nggak ketemu ya? Wah, bener banget. Kemana aja kan? Ya, sibuk. Ya, ada kerjaan lain lah, syuting. Oh. Nah, kali ini gue pengen tanya sama lo nih, kan udah lama banget ya nggak ketemu kan? Oh, nanya-nanya ya? Oke, nanya-nanya boleh. Kegiatan apa sekarang, Be? Kegiatannya ya biasa lah, konten kreator aja. Gak ada yang lain sih, belum ada kesibukan yang lain. Makanya gue datang ke sini nyempetin waktu buat ngobrol sama lo. Gue mau nanya, di titik lu saat ini kayaknya subscriber lu udah naik-naik daun nih. Alhamdulillah, bener banget. Apa? Bintang tamunya cewek-cewek cantik. Wih, yoi. Harus itu. Tapi gue mau nanya nih, boleh nggak? Boleh. Bayarnya berapa sih buat cewek-cewek? Kalau bayar? Kayaknya kalau bayaran itu privasi, Bang. Soalnya gue pengen sekali-kali main. Oh, gitu ya. Ya, kalau ada rezeki. Iya, pasti ada Om Deddy ya kan. Amin. Podcast nggak ada, pasti ada. Ini baru mulai, Re. Baru mulai. Ya, soalnya berarti langkah awal yang bagus ini. Ya, langkah awal yang bagus juga ya untuk proses lah. Karena yang lama kan ke band, Re. Ke band. Iya. Sekarang masih tinggal di tempat lama, masih persari. Tinggal masih di tempat yang lama, pengen di apartemen gitu. Amin, doa semoga kesampaian. Suka duka di YouTube apa sekarang, Re? Suka duka di YouTube paling ya sering-seringnya tuh masih kena peringatan kayak model terlalu seksi lah. Oh, ada juga ya? Terlalu seksi juga, terlalu barbar, kendala kita juga. Jadi kayak yang terbatasi juga. Nah, itu kalau yang edit lu sendiri lah. Nah, sekarang udah mulai sendiri. Mulai belajar lah. Banyak perkembangannya nih. Banyak perkembangannya. Berarti lu udah mulai bisa ngedit ya sendiri ya? Dikit-dikit. ya proses nanti wajar lah. Kalau kita punya konten sendiri itu harus bisa ngedit. Iya, kebetulan juga kan endorse lagi ya agak sedikit berkurang. Kenapa? Ya semenjak boleh disebutin nggak sih? Nggak apa-apa. Semenjak apa namanya yang kasus kayak game online gitu-gitulah gitu kan. Oh, jadi lu ngambil online ngambil endorse ke game online? Oh. Waktu pertama tapi gede di game online-nya. Lumayan lah buat bayar kosan, ya. Bayar kosan, bayar talent gitu kan. Tapi bulan ini udah gajian? Bulan ini belum. Belum. Karena nggak ke Uber bulan ini. Nah, gue tadi kan di belakang layar lu nanya sama gue ada kendala. Kendalanya apa selain itu? Kendalanya kemarin kan kena ya masalah seksi yang terus ya itu aja sih. Enggak, tadi lu bilang katanya handphone lu kenapa? Oh ya, handphone saya sempat kena trouble gitu. Trouble, jadi ada permasalahan lah sedikit. Jadi konten itu jarang-jarang jadinya. Kalau jarang enggak, tetap uploadan ada. Cuman sekarang lebih banyak diedit ulang kayaknya gitu. Tapi belum ada, minggu ini belum ada konten. Belum. Jadi sibuk di rumah aja. Ya sibuk ngedit. Sibuk ngedit aja gitu buat kebutuhan sehari-hari kan kita ngupload terus. Lu nggak ada ngambil syuting sinetron apa? Belum ada. Terakhir kemarin iklan. Wih, mantap. Ya, biasalah buat pemasukan aja Om Deddy. Karena kalau kita nggak eksis gitu kan, pemasukan dari mana? Kan bingung juga kan. Pakai handphone ini lagi?
Pakai handphone. Enggak, handphone ini lagi ngerti. Iya, ini handphone yang awal mula ini. Itu handphone yang sama kayak gue kan yang dulu ya. Ini pencetus YouTube ini. Iya sih. Iya. Itu apa namanya? Penyelamat hidup lu. Penyelamat hidup gua. Tapi kalau dibenerin ke counter nggak bisa itu handphone yang pertama. Kemarin sempet kita telepon ya, counternya bilangnya nyerah gitu. Kan bingung. Coba deh ke ini, ke geria yang di Jakarta Pusat tuh, Iya, kalau nggak di bisa jadi ya. Kemang. Malah tuh ada rezekinya di sono. Karena tapi jauh banget ya. Ya tapi kan sebentar, cuma gitu. sehari lu datang pagi paling balik sore. Jadi udah kelar. Bisa ditunggu gitu bisa ya. ditunggu. Kemarin juga awal-awal kenapa kita taruh di situ karena dia bilangnya nggak lama gitu, 2 hari 3 hari, nggak taunya malah molor sampai seminggu lebih. Ujung-ujungnya pas ditelepon ulang nggak sanggup katanya. Bingung saya. Di sekarang ngekos sama siapa sendiri? Ngekos berdua sama editor. Widih. Iya, sama editor juga buat backupan kalau ada endorse gitu kan. Jadi kadang-kadang saya juga. Tapi yang endorse syuting juga enggak? Enggak syuting. Ini gue mau nanya nih, gue pernah lihat tuh anak yang lu bawa dulu tuh. Iya. Kemarin pernah lihat gue syuting dia. Di mana tuh? Gak tahu di series apa dia apa. Enggak sama lu lagi. Yang mana tuh? Ya asisten lu, belakang dulu lu bawa. Asisten gua banyak. Dia semenjak jadi YouTuber nih, sobatku dia nih. Aduh. Karena freelance semua Om Deddy, kita semuanya sistemnya freelance. Oh. Iya. Iya sih. Jadi kalau nggak sebutin nama, gua bingung. Gue lupa namanya sih. lupa namanya ya? Soalnya ketemu sekali 2 kali. Ngomong-ngomong sih bukan Bang Deddy apa nih? Menghilang dari YouTube nih, aku cari-cari nggak ada channelnya. Gua ganti nanya ya. Gak apa-apa namanya. Di sini temanya nggak kayak dulu. Oh gitu ya. Kan, podcast bener-bener gue fokus gitu ya. Gitu kan. Kalau ini gue jatuhnya ngobrol bareng. Oh, ngobrol bareng. Jadi ya menikmati santai aja karena gitu. ngobrol-ngobrol ya pengalaman kehidupan yang kita jalanin. Kalau gue lagi syuting di judul Sinemaat. Oh gitu. Judul sebelah. Jadi ya judul sebelah ya. Ya nggak di judul di sini ya. Jadi nggak di judul ini Takdir Cinta yang kupilih. Jadi lagi fokus di sana dan juga kemarin kan pulang kampung. Pulang kampung juga? Pulang dong. Masih punya kampung. Kirain digadein buat beli YouTube. Enggak ya? Enggak. Jadi YouTube yang pertama itu ke band gara-gara nggak ada suatu permasalahan yang nggak bisa diganggu-gugat sama pihak YouTube. Akhirnya nggak bisa dibalikin lagi. Nah akhirnya ya lo ini balik sendiri aja. Ya akhirnya gue bikin konten baru. Rencana gue ini mau gue monetisasi lagi YouTube gua. Lebih berhati-hati ya Om Deddy ya. Ya, pengalaman lah, pengalaman. Padahal itu udah monet loh. Ya udah monet ya. Aduh, sayang banget. Dari titik lagi ya, dari nol lagi ya. Tapi tetap semangat. Tapi kemarin gua ada WA si Anggita. Oh gitu. Dia pengen konten katanya. Iya, dia memang punya konten juga sekarang udah kan. Yang ini kan ngobrol tentang film kan. Iya, podcast. Tapi gua nanya lu nih di YouTube lu saat ini tuh nggak ada niat mau bikin yang project baru? Ada, cuman baru sekejap planning. Lu banyak kan mancing hot lu. Iya, memang karena viewer yang kita cari itu dari mancing hot. Emang rame ya nonton mancing hot? Ya lumayan banyak itu penggemarnya lumayan gua kemarin banyak. Ketemu lu ngomong bawa konten si Intan agensi. Lu kok bisa ke situ anak? Iya, kebetulan kan kita kenal udah lama tuh ya. Jadi dia dulu pernah bawa gue loh syuting gitu. Extras. Serius? Zamannya ya Extras dulu ya, waktu pertama-tama gue syuting tahun 2016 apa 2016-an lah. Dia bawa gue. Iya. Maksudnya dia bawa gue pertama-tama syuting. Dibawa kemana tuh? Ke Bogor. Oh, ke Bogor. Dia sama cowoknya. Kirain check-in. Enggak ya. Amin. Enggak lah. Dia ngajuin gue syuting buat Extras dulu. Iya. Tapi nggak lama, cuma sebulan gue nggak salah. Iya, kebetulan kemarin kita tuh ketemu di lokasi juga. Dia lagi bawa anak-anak di sinetron. Di sini? Jadi kebetulan juga dianya lagi ada waktu gitu kan. Jadi tapi lu bayar nggak? Adalah mau jajan gitu. Kasihan kan? Minum. Tapi ini bukan endorse ya? Endorse ini. Oh, endorse. Endorse beli. Endorse beli ya. Tapi lu di YouTube ini mulai rasa jenuh nggak? Kalau dibilang jenuh sih enggak, karena aktivitas gue memang di YouTube dan gue memang udah dari hati. Ya, fokusnya di YouTube ya. Dari hati juga. Yang kendala selain itu yang lu ngomongin tadi, yang lainnya nggak ada? Ya paling di talentnya. Yang harusnya mungkin dari view-nya masih bagus, tapi si talentnya ini udah kayak
ya apa namanya kayak yang nantilah gitu, skip terus gitu. Tapi ada ribet nggak sih pas lu di lapangan lagi take sama Kalau talent? ribet sih enggak. Kayak contohnya lu, agak seksi dikit dong gitu. Oh ya pasti kalau gitu kan kadang-kadang kita Tapi namanya dia orang nggak mau kadang ada malah jangan. ada juga, ada juga. Ada juga. Tapi nggak usah sebutin inisial Ya, ya. maksudnya ada lah gitu kan. Ada kendala kayak gitu-gitu ada. Jadi Itu kayak nggak komitmen awal gitu. Tapi yang lu bawa-bawa anak ekstras ya. Ya anak entertain. Yang Iya. yang baru-baru mau naik, Iya, ikut mau naik ke syuting. jenjang Iya. gitulah gitu. Sekarang gimana? Apa? Ya kegiatan lu sekarang apa? Ya kegiatannya Selain kalau ngedit ya kan, Endorse. paling endorse gitu. Gua nggak ada. Gue nanya deh. Lu asli mana sih? Gua lupa. Aslinya Jogja. Asli Jogja. Terus di sini? Terus merantau ke Jakarta. Lu di Jakarta udah berapa tahun sih? Wah, udah lama banget, sekitar 6 tahun lebih lah. Berarti kisah pahit lu apa di sini? Kisah pahitnya? Sebelum lu ketemu YouTube, sebelum lu kan waktu itu pernah ikut syuting kan? Iya. Bareng gue juga, terus lu mulai merintis. Nah, terus pertama sebelum lu syuting kan lu datang ke sini dengan modal kosong segala macam atau gimana? Gue nggak tahu. Iya, perjuangannya cukup berat memang. Kita sempat dulu kan aku tinggal di Tangerang ya. Jadi di Tangerang. Di Tangerang itu gue kan kalau callingan sering telat gitu kan. Jadi agensinya menyarankan untuk tinggal di Jakarta sini, Jakarta Selatan. Terus? Akhirnya ya udah tinggal di sini dengan modal yang pas-pasan lah ya, namanya juga kita baru nge-extras waktu itu, belum bisa dialog, belum bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi ya perjuangannya cukup berat lah. Pertama kali bayaran lu berapa? Bayaran waktu itu ya masih tahun berapa ya? 2006 tuh sekitar 25-50 lah. Itu juga udah potong-potong gitu. 2006. 2005 lah gitu. Gue syuting. Itu udah melalui agensi. Jadi kayak manajemen gitu, bukan agensi yang langsung dari lokasi, tapi dia ada manajemen gitu, tapi ya gitu. Gua aja dulu 60. Iya. Tapi kita udah tahun 2016 ya. 2006 gila 23.000. Iya. Atau 33.000 kata. Iya. Buset. Kecil ya. Tapi makan dikasih kan? Makan dikasih, minum dikasih. Cuman yang jadi masalahnya pulang pagi kan, pulang pagi itu dulu kan namanya kita syuting belum tahu bakal pulang cepet atau enggak kan. Jadi ya kayaknya gimana gitu. Berapa tahun apa tuh itu syuting? Dari 2006 ke 2017 lah. Awal-awal kesini saya udah mulai kayak skip pilih-pilih untuk casting gitu. Nah, waktu awal lu dapatnya, gue dapat link dari YouTube nih buat ngembangin YouTube gue, lu pertama apa? Awal-awal mulanya gue sih kayak yang cuman buat dokumen. Kalau kita naruh di file HP kan dulu sering kena virus gitu kan. Jadi ya udahlah, kita iseng-iseng buat konten buat Instagram awalnya. Nah, setelah itu baru kita up ke YouTube gitu. Tapi lu sendiri tuh ngerjain? Enggak, waktu itu aku belum bisa ngedit. Awal-awal belum bisa ngedit. Tapi nggak bayar? Enggak, jadi kayak model teman ke teman aja karena mereka bisa minta tolong. Tapi setelah udah up baru gua bayar. Tapi menjalan lu monetisasi dari awal itu berapa lama? Cukup lama. Kalau yang aku kan sempat punya juga channel yang awal tuh. Ya, yang dulu banget kan. Jadi sempat dicolong gara-gara HP-nya hilang, emailnya juga lupa, jadi udah out kan. Nah, ini bikin yang kedua. Ini yang bikin kedua dari tahun berapa? Dari 2017. Berarti udah 6 tahun. Iya. Lama juga. Prosesnya lama. Jadi karena kan gue juga sempat masih syuting gitu kan, ikut-ikutan casting, ikut-ikutan sinetron masih gitu. Jadi belum fokus ke YouTube-nya, tapi tetap bikin gitu. Oh. Berarti tetap lu fokusin buat konten, tetap fokus diutamakan gitu. Utama ke situ. Jadi gaji pertama berapa? Gaji pertama lumayan. Berapa? Sekitar 2 juta sekian lah gitu. Waktu lu ngerjain dapat $10 kan sulit. Iya memang, tapi berapa lama itu dapat ngerjain? 3 bulanan kayaknya deh. $10 itu. Buset. Proses lama juga. Iya, karena viewernya kan masih kecil-kecil. Iya. Jadi yang mau ngonten nih harus banyak-banyak. Makanya kalau mau konten itu jangan mikir duit dulu sih. Iya, intinya kita berkarya dulu, hasilnya nanti ya kita lihat sendiri kok. Kalau kita memang kreatif terus positif ya kan, pasti ya ada jalan lah gitu. Bener. Ya kalau gua aja dulu hampir patah semangat yang konten gue yang pertama, YouTube yang pertama. Karena tadinya gini, Andre, gua tuh mau bikin konten. Udah ke band nih, udah nggak mau lagi nih, tadinya mau ngerjain
kapan ya kau kerjain YouTube gue lagi ya, gue bilang gitu. Tapi gue masih mikir kegiatan gue masih ada kegiatan lain kan, gue juga harus beli alat lagi segala macam, butuh duit juga. Seenggaknya modal buat kesana sini, karena kegiatan gue adalah podcast, beda sama lu kan kegiatan lu nggak jauh dari lokasi rumah lu. Kalau gue harus moving ke tempat temen gue, kadang kemarin aja gue di Kalibata. Di Kalibata ya? Iya, gue ngonten Kalibata bareng temen gue dan dia konten juga. Yang lucunya, YouTube gue yang baru mulai dia udah mau monetisasi nih YouTube temen gue. Yang tadinya dia minta ajarin ke gue, nanya-nanya, tau-taunya udah naik dia. Mungkin karena dia lebih apa namanya? Ya, aktif rutin, gitu. aktif. Jadi makanya mungkin ya itu tadi gue karena melihat dia tadi bikin konten lagi, gue jadi semangat. Akhirnya gue bikin lagi, akhirnya gue belilah alat-alat beberapa kayak segala macam. Iya betul. Buat project gue juga nextnya. Lu udah nonton belum film-film gue yang di YouTube gue? Kalau yang terbaru, channel baru belum. Banyak itu ada. Justru itu nanti kita subscribe. Biar bisa lihat ya kan. Lu nonton aja lah, ntar banyak kok ada beberapa film itu yang gue bikin yang. Karena lu kan juga nggak ada info. Iya. Udah lama banget kata gue, kemana nih orang? Udah pulang kampung atau kemana? Channel juga nggak ada. Gue syuting di Bogor mulu. Oh, di Bogor ya. Kesini tuh hampir nggak pernah gue. Baru ini nih karena ada gue ngomong, Dre, ayo gue mau ketemu lu nih. Gue mau ini. Ya beginilah, gue tuh seneng ngobrol, Dre. Apapun, masuk ke ketemu temen yang punya. Tapi suka dukanya gimana Bang Deddy? Setelah ngonten kan kena banned, kena apa aja gitu. Perjuangan lo apa sih yang istilahnya paling susah gitu untuk dapetin apalah gitu? Kalau gue bilang, gue merasa apa ya? Ya kalau di entertainment yang gue sendiri lagi masa syuting saat ini sih, alhamdulillahnya Tuhan itu ngasih jalan yang terbaik. Maksudnya kayak air mengalir ke atas, bukan ke bawah. Orang kan air kan ke bawah ya, gue ke atas aja airnya. Ke atas tuh. Ya? Iya ke atas. Meletup terus ya. Jadi enak gitu. Maksud gue ke depan tahun-tahun ini tuh alhamdulillah rezeki Allah ngasih tuh kayak bersyukur banget gue. Jadi kayak kemarin gue iklan beberapa kali iklan gue casting, 1 hari casting, besok request langsung syuting. Jadi talentnya segala macam harus sekian Bang ini nih, udah enak banget. Pantesan HP-nya baru tuh. Enggak, HP lama ini. HP-nya baru tuh. Suaranya juga udah beda ya. Ada giniannya nih. Ada. Kemarin ada juga clip on, tapi nggak gue pakai. Kalau gue pakai itu buat di rumah, baru gue pakai. Kalau ini kan buat memang konten, buat hilangin noise. Oh gitu. Suara-suara ini biar nggak berisik. Iya, enak ya. Jadi kita ngobrol nyantai gini ya, udah kedengeran ya. Nggak usah berisik. Nggak usah teriak juga ya. Ini jaraknya 30 meter loh. Oh iya, lu di ujung sana lu masih kedengeran. Oh, cocok banget buat ngeprank ya. Bukan ngeprank lagi, lu buat konten yang lu cantik-cantik tuh. Iya. Adegan-adegan gimana hot lu tuh, aduh. Apa? Lu waktu ini balik lagi ke konten lu ya. Lu konten itu kan di YouTube kan ada cewek-cewek seksi, cewek seksi ya. Kendalanya yang lu bilang dapat pelanggaran dari pihak YouTube, pas seksinya di adegan mana? Biasanya kan kadang-kadang mungkin agak sedikit terbuka gitu. Perasaanku banyak ya terbuka paling bawahnya doang sih emang ya. Iya. Terlalu ini vulgar ya jatuhnya. Tapi gue juga suka heran sih ada konten yang lain, padahal mungkin izinnya atau gimana gue nggak ngerti ya. Kayaknya menurut gue itu gue cuma ngambil dari covernya aja kelihatan terbuka, tapi di dalamnya sebenarnya nggak ada. Oh dia cuma pakai dalam kan, tapi kan cuma pakai ini kan. Iya maksudnya ini loh, iya. Karena gue ngeliat konten orang juga ada yang lebih full tapi bisa ada iklan, tapi kalau gue nggak bisa. Tapi yang gue denger dari cerita YouTube-nya siapa itu ya gue lupa tuh. Ada teman kita kan Arjun Kabul ada kan. Arjun Kabul juga kan konten seksi gitu dan dia juga udah dapetin silver kan. Kata gue kok dia mulus-mulus aja gue lihat. Banyak sharing sih mungkin sama YouTuber yang lebih itu yang model sistem kayak gitu. Kalau gue memang ngincarnya di sini bukan ke viewers, ya memang kita ngincar viewers, tapi di situ gue hanya buat sharing, buat hilangin suntuk gue ngobrol sama orang-orang yang ini teman gue punya karya yang dimana dia jadi YouTuber yang udah subscribernya udah hampir 100.000 ya. 59. Nah, iya kan hampir mau 100.000. Iya, bentar lagi doain ya. Ya dapat ini ya. Apa namanya? Harapannya silver ya, dapat silver ya. Cepat. Mudah-mudahan aja ya guys ya. Bantu dong, ini bantu like ya. Ya, insyaallah. Gitu. Doakanlah semoga itu gue juga naik biar sama-sama naik. Gue rencana tuh kalau rezekinya mau bikin film lagi deh. Bikin film. Karena... Siap lah jadi talentnya gue. Siap, doain aja deh, doain aja. Kemarin yang bikin film itu sebenarnya itu tanpa dibayar mereka. Cuma kasih makan lah teman-teman yang kenal, jadi enak banget ya.
Ya nggak usah bayar Bikin lah. film cuma kasih makan doang. Ya mereka mau